Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wid Arifin, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, akan menyampaikan materi terkait dengan ngabuburit pengawasan pada pelaksanaan Ramadan pada tahun ini. Saya akan menyampaikan materi terkait dengan isu eksistensi kelembagaan Badan Pengawas Pemilu. Bapak Ibu sekalian, pemilu kita di tahun 2029 akan menghadapi minimal menurut saya ada 3 tantangan besar. Pertama adalah tantangan terhadap praktek politik uang atau money politik. Yang kedua terhadap praktek kampanye hitam, hoax, isu-isu sara, dan kejahatan siber. Dan yang ketiga adalah praktek terhadap adanya mobilisasi netralitas penyelenggaraan pemilu. Ada 3 hal yang menjadi isu pelanggaran penting yang menjadi tantangan pada pelaksanaan pemilu tahun 2029. Nah, terhadap 3 isu penting ini, saya melihat bahwa sekarang harus digunakan 3 pendekatan dalam mengantisipasi atau mengurangi atau menyelesaikan 3 persoalan ini. Yang pertama adalah pendekatan substansi hukum atau legal substance. Ini adalah pendekatan substansi hukum, yaitu bagaimana mengubah undang-undang yang itu bermuara kepada penguatan kelembagaan ataupun menguatkan azas dari pemilu, yaitu terselenggara secara luber dan jujur dan adil. Yang kedua adalah pendekatan secara legal structure atau pendekatan struktur. Nah, ini adalah pelaksana pemilu, penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, maupun entitas yang terkait dengan pelaksanaan pemilu juga diatur memiliki kewenangan yang dikuatkan. Nah, bagaimana menguatkan ini? Menguatkan secara kewenangan, baik penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sebagai contoh, Bawaslu. Bagaimana Bawaslu ke depannya itu dapat menjadi lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam menangani tindak pidana pemilu. Jadi tidak lagi menjadi kewenangan Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, di mana situ ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, tapi didesain penindakan tindak pidana pemilu adalah oleh lembaga Bawaslu, di mana di dalam Bawaslu itu ada unsur dari kepolisian dan kejaksaan yang ditugaskan di kamar tersendiri di Bawaslu. Nah, ini mungkin menjadi seperti misalnya lembaga KPK, di mana di KPK itu ada unsur kepolisian dan unsur kejaksaan. Nah, memperbaiki struktur kelembagaan, kemudian struktur penanganan pelanggaran sumber daya manusia menjadi aspek-aspek dalam pendekatan legal structure. Nah, ini menjadi pendekatan untuk menyelesaikan persoalan yang 3 tadi. Dan yang ketiga adalah secara budaya, legal kultur. Ini adalah budaya yang mempengaruhi dari sistem ini berjalan. Nah, budaya ini adanya hidup di tengah masyarakat. Bagaimana anggapan persepsi masyarakat terhadap politik uang dianggap hal yang biasa, kemudian ini menjadi persoalan tersendiri, tantangan dalam pemilu ke depan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi poin penting dari ngabuburit kita pada hari ini yang pertama adalah bahwa kita akan menghadapi tantangan besar pada penyelenggaraan pemilu tahun 2029. Ada 3 tantangan tadi. Kemudian untuk menghadapi 3 tantangan dibutuhkan 3 pendekatan seperti yang disampaikan tadi, 3 pendekatan dalam menghadapi pemilu 2029. Nah,
tiga tantangan, tiga pendekatan ini, maka dibutuhkan lembaga pengawas pemilu yang dikuatkan secara kelembagaan, secara kewenangan, secara fungsi, agar mampu menjalani atau menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat pada penyelenggaraan pemilu 2009. Saya pikir itu dari saya dan ngabuburit kita pada edisi kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat pada kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.